53 tahun. Capek nggak Nabi SAW selama 53 tahun di Mekah? Sebelum menjadi Nabi, saat menjadi Nabi, capek. Tapi ayat ini turun setelah beliau menjadi Nabi. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan walid Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Lalu Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Selesai sudah. Tidak perlu kita meneliti untuk memastikan apakah benar semua profesi itu capek dan melelahkan. Karena memang Allah menciptakan bumi ini sebagai negeri bala, darul bala. Kalaupun ada kesenangan di muka bumi ini, maka sementara, sebentar. Yang belum menikah ingin menikah. Siapa yang baru nikah pekan ini? Anak kasih hadiah. Baru nikah pekan ini. Oke, nggak ada. Bulan ini ada pengantin baru di sini. 2 bulan ini. 2 bulan jamaah. 3 bulan. 4 bulan. 5 bulan. Mana mau kasih hadiah mana? Emang nggak ada? Atau yang baru cerai? Yang cerai bulan ini. Ahibbatillah. Seorang ketika menjadi jomblo capek nggak? Antum pada waktu belum nikah capek nggak? Capek lah, walaupun sedikit enak lah, bebas. Mungkin dia mau kajian nggak pernah di WA. Sekarang mau pulang kerja mau kajian izin dulu sama istri. Afwan, mau kajian. Pulang langsung bang. La haula wala quwwata illa billah. Pulang langsung. Artinya yang menjomblo capek. Yang menikah, bapak-bapak yang pada menikah capek nggak jam? Capek jemaah. Oke, ketika belum punya anak, ingin punya anak, dia berpikir kalau dia punya anak kelelahan itu akan pergi. Ternyata ketika hamil dia tahu capek ternyata. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan hamalathu ummuhu kurhan. Nggak enak jemaah, melelahkan. Artinya kita lahir bikin orang capek, dan kira-kira kita waktu di perut ibu kita capek nggak jemaah? Ada yang kelilit. Anak ingat, anak-anak yang ke-6 ketika ibunya ke dokter, dokternya perempuan, anak nggak ikut masuk lah. Tahu-tahu anak dikasih tahu sama istri anak, bayinya kelilit dan dicek detak jantungnya sudah bermasalah. Berarti dia capek juga di sana. Walaupun ada sebuah konten, orang sekarang bikin konten bisa benar bisa salah ya. Ada orang ini sudah nikah, sudah punya anak, ditanya fase dalam hidupmu yang paling enak itu kapan? Kata dia 9 bulan di perut ibuku, kata dia. Aku nggak merasakan apa-apa, kata dia. Padahal dia sebenarnya capek zaman. Tapi ketika sudah keluar ke muka bumi ini, ya lebih capek lagi dia. Orang beriman lelah dan capek. Antum pikir jadi orang kafir nggak capek? Capek. Perempuan capek nggak? Capek. Laki-laki capek. Kira-kira kalau bapak-bapak jadi perempuan mampu nggak? Nggak mampu, kita memang laki. Tapi jadi orang laki pun capek dan lelah jamaah. Apakah kemudian boleh antum berpikir saya mau ganti? Muncul sekarang beberapa kelompok yang memberikan pilihan kepada manusia tentang gender dia. Dia pikir enak jadi laki-laki nggak capek. Ketika dia jadi laki-laki dia akan tahu capeknya laki-laki. Oh enak jadi perempuan, ketika dia jadi perempuan dia tahu semuanya capek. Orang kaya capek apa enggak? Kira-kira antum kepingin kaya kan? Anak kalau kaya nanti tidak lelah hidupnya, nggak payah hidupnya. Orang kaya itu karena capeknya bikin villa dia. Dia bikin villa itu kenapa? Karena dia capek, dia lelah, dan villanya dia kunjungi. Kira-kira orang kaya paling sering kunjungin villanya di puncak itu sebulan berapa kali? Wallah belum tentu sebulan sekali ya mah. Dia capek, dia lelah, makanya dia bikin villa. Dia pikir dia bisa menghilangkan kelelahannya, dia berangkat ke villa. Ternyata villanya dia sewakan akhirnya untuk cari fulus lagi. Itu menunjukkan dia sedang lelah memikirkan dunia ini. Baik, orang miskin capek apa enggak? Wah, kalau itu jelas. Antum mau jadi kaya, mau jadi miskin tetap capek. Dan boleh jadi lebih enak jadi orang miskin, nggak terlalu capek. Karena nggak banyak yang dipikirin. Lebih baik mana menurut antum? Jadi orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar?
Tetap orang kaya yang bersyukur. Anak-anak kadangkala dia sering dimarahin sama orang tuanya, karena orang tuanya capek menghadapi itu anak. Kira-kira anak ini capek nggak sama orang tuanya? Emang ibu pikir aku nggak capek ngadepin ibu? Dia juga capek ngadepin emaknya. Ada seorang emak mengatakan, ya Allah nak, kalau bisa aku masukin lagi kau nak. Kata anaknya, kalau bisa aku nggak mau lahir di muka bumi ini. Semua merasakan kelelahan dan kepayahan. Namun kenikmatan dunia yang sebentar ini membuat sebagian orang terlena dengan capeknya dunia. Menurut antum, Bapak Prabowo capek enggak? Capek banget jemaah. Antum pikir jadi presiden itu, makanya dari 280 juta yang mau jadi presiden berapa orang? Mungkin 2-3 orang yang jadi satu. Karena memang itu posisi yang melelahkan. Dan pengawalnya Pak Prabowo capek enggak? Kayaknya lebih capek dia. Semuanya pasti lelah karena Allah sudah menetapkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang pernah miskin kemudian jadi kaya, coba dia merenungkan lebih capek kapan ya? Waktu anak miskin, Ustaz, anak cuma pegawai biasa, pulang kerja alhamdulillah ketemu istri ya capek. Tapi ketika anak jadi bos besar, kadangkala lelahnya jauh lebih besar daripada ketika dia masih menjadi pegawai. Pernah ada seorang, bukan seorang ya, beberapa masyayikh ya, beberapa syekh itu datang berkunjung ke rumahnya orang kaya di Arab Saudi sana. Biasanya kalau ustadz datang ke rumahnya orang kaya ini bawa proposal aja, untuk bangun masjid kayak bangun apa ini itu. Berangkatlah ke rumah orang kayanya. Setelah ngobrol, menyampaikan tentang keperluan mereka, selesai. Sebelum pulang masyayikh ini, orang kaya ini ngomong, Syekh, boleh tanya anak? Kata dia. Nah, tafadhol, kata dia. Anak ini kok sulit tidur, kata dia. Sulit tidur, kata dia. Loh, kenapa, kata dia? Iya, anak punya usaha ini di berbagai belahan dunia. Bayangin, usahanya itu bukan hanya di Arab Saudi. Dia punya usaha di Kanada, dia punya usaha di sana, di mana-mana. Karena kayanya orang ini, jam. Lalu kata dia, anak kadang-kadang mikirin itu, mau tidur ini, ada urusan ini, kata dia. Hanya sulit tidur. Akhirnya masyayikh itu mengatakan, alliq amwalaka billah. Engkau gantungkan hartamu kepada Allah SWT, insyaallah engkau bisa tidur. Katanya orang kaya ini, iya Syekh, insyaallah anak usahakan, kata dia. Pulanglah. Ketika menuju ke mobil mereka melewatin pasar. Subhanallah, di pasar sana itu ada kuli angkut, jemaah. Biasanya kuli angkut itu pakai tali, dia menali barang-barang itu kemudian dia gendong ya, dia bawa ke tempat tujuan, barang tersebut diantar ke mobil atau ke rumah yang dekat sana. Mereka datang lewatin pasar, melihat kuli angkut tidur beralaskan kardus, berbantalkan talinya. Kata Syekh itu, ya Allah, itu yang miliaran real ini jemaah, itu yang miliaran tidak bisa tidur, ini kuli angkut bisa tidur, kata dia. Antum mau jadi mana? Bismillah. Alhamdulillah. Mau jadi orang kaya yang sulit tidur atau kuli angkut yang bisa tidur di jalanan pun? Nah, orang kaya bisa tidur gitu kan? Barakallahu fiik. Memang kita sudah diciptakan dengan kelelahan sejak kita di perut ibunda kita sampai sekarang ini. Jamaah rahimakumullah, semua orang sama-sama lelah, tetapi tujuannya berbeda-beda. Setelah manusia menjadi dewasa, jalan hidup mereka ada dua saja sebenarnya. Allah mengatakan wahadainahun najdain di surat Al-Balad tadi, kami berikan dua jalan buat dia, tinggal dia milih, imma syakiran wa imma kafura. Allah sebutkan di surat Al-Insan tentang manusia. Allah jadikan kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir, bisa memilih jalan hidup ini. Ada yang memilih bekerja lelah tapi untuk sebuah keabadian yang penuh dengan kenikmatan. Ada yang sebaliknya. Kalau kita lihat, orang bekerja, ada yang bekerja dengan ototnya, ada yang bekerja dengan pikirannya, ada yang berjuang dengan jiwanya, ada yang bekerja mencari sesuap nasi, ada yang bekerja mencari sesuap sepiring nasi, ada yang sepiring emas. Lebih capek mana kira-kira? Yang berjuang mencari sepiring nasi dengan sepiring emas. Kalau bicara capek, seharusnya lebih capek yang mencari sepiring emas.
Dia akan capek dan lelah. Ada yang sibuk mengejar jabatan. Makanya kita lihat dari kepala desa jadi bupati mungkin, terus nanti jadi, terus dia berpikir mencari jabatan itu. Ada yang mengejar popularitas. Terus terang jemaah, handphone ini balak ya. Ada keinginan di diri kita untuk terkenal, untuk tersohor. Kita bikin konten, emak-emak buat konten yang kadang-kala kontennya nggak ada gunanya sama sekali. Anda kalau melihat orang konten, apa sih manfaatnya konten ini? Nggak ada. Makanya Anda sering ngomong sama tim, kalau antum bikin konten nggak ada gunanya, nggak usah dipublish. Apa manfaatnya buat orang? Tapi ketika ada manfaatnya, ada pesan yang disampaikan, tafadhol. Kita kadang-kala konten lagi makan, apalagi yang buat konten sama manusia. Lagi makan, lagi jalan, lagi olahraga, lagi berbuat maksiat. Ada yang bikin konten. Adalah. Kita melihat ada orang-orang bikin konten sedang berbuat maksiat. Ahibati billah, ingat semua akan capek. Baik yang mencari akhirat atau fokus mencari dunia. Menjadi panitia kajian capek. Menjadi panitia konser capek nggak? Antum pikir nggak capek mereka? Capek mereka jemaah. Pergi ke kajian kena macet. Pergi ke tempat hiburan dia kena macet. Bangun malam baca Al-Quran, sholat malam capek. Bangun malam begadang nobar nonton bola. Udah selesai Piala Dunia jemaah. Siapa yang menang? Spanyol menang. Antum dapat apa? Dapat capek. Antum supaya tahu. Kalau pemain bolanya menang dapat fulus, dapat apa? Antum dapat capek. Terhibur apa? Coba antum. Berangkat haji dan umrah capek. Liburan ke luar negeri sama juga capek. Tawaf di Ka'bah itu capek loh jemaah. Sa'i antara Safa dan Marwah itu lelah. Apalagi berangkat haji wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian menuju ke Mina, lempar jumroh, jalan kaki. Anda pernah merasakan bagaimana dari tenda menuju ke tempat lempar jumroh itu 8 km. Pulang pergi 16. Capek jemaah sampai melepuh kaki ini. Baik, orang yang daki gunung capek enggak? Capek. Kadang-kala berhari-hari dia mendaki gunung, bahkan mati di gunung. Kita melihat hal itu, semua merasakan kelelahan. Duduk di masjid, antum capek enggak? Antum lihat sebagian sampai tidur, lihat yang temannya tidur dibangunin jemaah ya. Capek jemaah. Ada yang kajian sudah bismikallahumma amutu ahya. Yang penting dapat pahala hadir kajian lah, walaupun nggak dapat ilmu. Ya, insya Allah masih dapat berkahnya kajian jemaah. Tapi capek. Nonton TV, capek nggak? Tapi bedanya, capeknya nanti nonton TV. Ketika antum, jangan nonton TV lah sekarang, pegang HP, antum scrolling ya, terus 1 jam, 2 jam, 3 jam. Antum pikir antum nggak capek, karena antum sedang senang. Tapi antum lelah. Makanya kenapa sekarang ini dunia sedang menghadapi masalah kesehatan mental manusia? Karena capek. Healing, istilah healing ini tahun berapa? Anda mau kasih hadiah? Tahun berapa healing ini mulai rame jemaah? Kita SD nggak pernah dengar healing ya Pak. SMP di pondok nggak pernah dengar healing. Kuliah di Medina sampai lulus nggak pernah dengar mau healing. Sekarang sarana hiburan begitu banyaknya, orang butuh healing. Kenapa mereka? Capek. Mereka lelah jamaah. Tapi mereka tidak merasa sedang lelah. Nanti tahu-tahu ke psikiater. Udah kecapean dia menghadapi semua itu. Dan kita semua sedang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Baik yang mukmin dan yang kafir, semua sedang berjalan dan tidak ada yang diam. Kita lihat bagaimana matahari terbit di timur, tenggelam di barat, terus seperti itu. Dan di mana kita melihat manusia diam? Ada ustaz di kuburan. Iya sudah selesai waktu dia. Tapi tatkala kita hidup, kita akan terus bergerak, berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Al-Insyiqaq ayat 6, ya ayyuhal insan, hai manusia kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai insan, sesungguhnya kamu itu sedang bekerja, sedang bergerak keras menuju Tuhanmu, dan pasti engkau akan menemuinya. Kenapa kalau ada musibah kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita itu milik Allah,
dan kita kepadanya akan kembali. Jadi kemanapun kita pergi, baliknya ke satu tempat, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara seluruh manusia, mereka berjalan, yang membedakan hanyalah kemana arah perjalanan mereka. Kalau kita lihat tiap pagi orang keluar rumahnya, semua keluar, tujuan mereka berbeda-beda. Rasul SAW mengatakan, kullun nas yaghdu. Semua manusia itu pergi. Ghadwah itu pergi di pagi hari, ya. Faba'i'un nafsahu, mereka pergi dalam rangka menjual diri mereka. Jadi kita nih dikasih sama Allah modal. Apa modalnya? Tubuh kita dengan jiwa yang ada di dalamnya, fasilitas yang Allah berikan, kita jualan diri kita. Menjual ke siapa? Imam kau jual kepada Allah atau kau jual kepada iblis. Engkau menjual untuk membebaskan dari api neraka, atau engkau menjual dirimu untuk masuk ke neraka dan membinasakan diri kita. Itu semua manusia tanpa terkecuali. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita sedang menjual diri kita. Ahibati fillah, orang yang berbuat maksiat, apakah dia tidak capek dan lelah? Capek. Ini sebuah hakikat. Sebagaimana orang yang melakukan ketaatan juga capek. Nabi Musa capek. Emangnya Fir'aun nggak capek? Capek. Ketika Nabi Musa meninggalkan Mesir bersama Bani Israel menuju ke tempat pelarian, mereka capek, lelah, takut, karena tahu bakal diburu sama Fir'aun. Apakah tatkala Fir'aun memburu Bani Israel untuk membantai mereka, tidak capek? Sama capek. Lelah Fir'aun. Tapi beda kelelahannya di mana? Kalau kita melihat Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat, ya, tadi kita sampaikan 53 tahun Nabi SAW lelah dan capek di kota Mekah. Kemudian beliau hijrah. Terjadi perang Badar, perang Uhud. Nah, mau kasih hadiah. Kapan perang Badar, kapan perang Uhud? Jauh banget sana. Iya, berdiri antum, nggak apa-apa. Berdiri biar kedengaran. Perang Uhud 2 Hijriah, perang Badar 3 Hijriah. Kebalik antum. Nggak jadi kasih hadiah kan? Perang Uhud tahun 3, perang Badar kedua. Yang pertama yang mana? Badar. Cuma karena Ustaz tanya Uhud dan Badar, akhirnya pikirnya Uhud yang pertama. Nggak apa-apa, kasih hadiah juga. Kasihan dia udah jawab, jamaah. Barakallahu fikum. Nah, di perang Badar umat Islam menang. Tapi apakah umat Islam nggak capek ketika perang Badar? Capek. Mereka dihantui rasa takut, jemaah. 311-an itu ketika keluar meninggalkan kota Madinah menuju ke Badar, niat mereka bukan perang. Niat mereka adalah untuk menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Walaupun kafilah dagang, tetap mereka capek. Satu onta dinaikin 3 orang. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bicara capek, ya, orang musyrikin capek naik onta juga, sebagai mereka jalan kaki. Umat Islam juga capek. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu naik onta bertiga sama Ali bin Abi Thalib, sama ada yang mengatakan Abu Lubabah, ada yang mengatakan sahabat yang lain. Yang pertama naik onta itu Nabi kita Muhammad SAW. Sesuai dengan kesepakatan berapa kilo turun diganti. Ketika sampai waktunya Nabi alaihi salatu wassalam turun, Nabi turun. Apa kata Ali bin Abi Thalib bersama Abu Lubabah atau Marsad bin Abi Marsad Al-Ghaznawi? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, da'na namshi anka." Wahai Rasulullah, engkau nggak usah jalan, kami yang menggantikan waktu jalan. Apakah Nabi terima? Tidak. Kalau antum dikasih tawaran itu, apalagi Ustadz kasih tawaran sama muridnya, Ustadz, Ustadz yang naik lah, kita jalan, jazakallahu khair. Ustadznya lanjut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ma antuma bi aqwa minni, kalian nggak lebih kuat dari aku, kata Nabi SAW. Dan jangan dipikir aku nggak butuh pahala seperti kalian. Beliau turun jalan, jamaah. Naik Ali bin Abi Thalib, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah berikan kemenangan. Di perang Uhud kebalikan, 70 sahabat tewas. Nabi terluka sallallahu alaihi wasallam. Gigi beliau sampai pecah. Alaihi salatu wassalam. Pamannya Hamzah tewas dengan dimutilasi, jantungnya dikeluarkan, kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, rusak jenazah banyak para sahabat. Terluka jiwa para sahabat, terluka tubuh mereka. Berita kematian masuk ke kota Madinah. Kesedihan meliputi warga Madinah Nabawiyah. Di surat An-Nisa ayat 104 Allah mengatakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kalian jangan melemah ketika memburu orang-orang kafir tadi. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun.
Kalau kalian merasa terluka, ada kepedihan, maka sesungguhnya sama orang-orang kafir itu juga terluka mereka. Jadi orang-orang kafir terluka, kalian terluka sama. Tapi yang berbeda apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kalian berharap kepada Allah apa yang mereka tidak berharap. Maka pernah ada satu kejadian. Anak kalau baca kisah perang ini, anak bingung dengan kondisi jiwa para sahabat Nabi ya. Perang Mu'tah. Saya mau kasih hadiah. Kapan perang Mu'tah itu terjadi dan berapa jumlah pasukan sahabat dan pasukan musuh? Fadhil. Sekitar 10 kilo dan jumlah sahabat itu 20.000. Kayaknya belum. Nah, perang Mu'tah. Umat Islam 3.000, orang-orang Romawi berapa? 200.000. Oke, tahun berapa? 8 Hijriah, Masya Allah, sahih. Barakallahu fikum. Nah, 3.000 ini dikomandannya atau diketuai oleh 3 sahabat. Yang pertama Zaid bin Harithah, kalau dia terbunuh digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, kalau dia terbunuh digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Berangkatlah mereka jemaah. Dalam pasukan itu ada Khalid bin Walid. Khalid masuk Islam sebelum Fathu Makkah, udah masuk menjadi pasukan Nabi SAW. Sampai di sebuah tempat, kalau nggak salah namanya Ma'an, di Jordania sekarang ya. Mereka sudah menempuh 800 sampai hampir 900 km perjalanan yang ditempuh itu. Sampai sana, informan kaum muslimin dapat berita bahwa jumlah pasukan Romawi itu 200.000. 3.000 melawan 200.000. Akhirnya mereka rapat. 3.000 orang ini, para pemimpin ini rapat. Mereka mengatakan, bagaimana kalau kita bertahan di sini, kita kirim surat kepada Nabi SAW. Kita minta arahan dari beliau alaihi salatu wassalam, apakah kita lanjut atau beliau akan kirim pasukan tambahan. Kalau beliau ngomong lanjut, ya kita lanjut, kata dia. Mereka lagi musyawarah. Abdullah bin Rawahah mengatakan, ayuhan nas, yang kalian khawatirkan itu yang kalian datang untuknya. Artinya kalian khawatirkan kekalahan, kematian, luka, ini itu. Yang kalian sebenarnya datang ke sini untuk mencari asyhadah. Kita ini hanya ada 2 pilihan, imam mati syahid atau menang. Kenapa bingung gitu loh? Kata pasukan ini, benar kata dia. Kenapa kita bingung kata dia? Akhirnya 3.000 melawan 200.000. Dan subhanallah, ada satu hal yang menakjubkan. Memang umat Islam tidak menang. Tapi yang terbunuh dari umat Islam itu hanya 10 orang kira-kira. Kemudian Khalid bin Walid bisa membawa pasukan itu pulang ke Madinah selamat. Dan bagaimana 200.000 ini nggak berani mengejar mereka. Artinya ini sesuatu yang harus diyakini seorang muslim. Kalau bicara capek, lelah, untuk apa capek kita? Itu aja yang kita lihat. Semua capek dan lelah. Dan yang paling merugi, kalau lelah nggak dapat hasil. Apa hasilnya? Ada emak-emak nge-gym. Kira-kira hasilnya apa? Kalau dia punya suami, ya bisa menyenangkan suaminya. Baik, ada emak-emak yang nggak soleha nge-gym. Kira-kira buat apa jemaah? Nggak tahu juga aneh. Antum mungkin lebih tahu jemaah. Tapi yang jelas kadang-kadang kita ngelihat ada orang-orang yang Allah berikan kepadanya. Kita dengarkan azan dulu. Baik, nasma'ul azan awalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Bismillah, ada arahan dari panitia yang sudah keluar sekarang untuk wudhu dan ambil hajat di toilet, dimohon untuk tidak masuk lagi, dan yang masuk sholat isya juga untuk tidak masuk lagi ke ruang utama atau lantai 2, mohon menunggu arahan dari panitia dan menunggu di tangga. Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah. Capek nggak dia jamaah? Ngomong-ngomong nih, antum ini udah kenal nggak dengan yang kanan kiri antum? Hah? Ana tanya sama yang pakai baju kuning. Nah, bukan yang baju kuning, iya antum. Siapa yang nama kanan antum? Yang sebelah belum juga. Kenalan dulu jamaah. Wallah jamaah, antum kadang datang kajian sama saudara antum nggak kenalan antum jamaah. Ana nggak akan mulai sampai antum kenal dengan semua yang ada di kanan kiri antum. Tanya namanya, dari mana, apa profesinya, 3 pertanyaannya. Emak-emak juga ya. Sudah semuanya. Ana tanya sekarang. Yang kenalannya paling banyak Ana kasih hadiah. Siapa? Baru ya, teman baru. Oke, siap. Dari mana? Oh, dari seberang. Baik. Apa profesinya? Oh, pedagang. Oke, siap. Baru kenal barusan antum. Alhamdulillah. Kemudian? Oke, dari mana? Masya Allah. Apa profesinya? Oh, pedagang juga. Masya Allah. Kemudian? Cuma 2 doang. Yang paling banyak karena oke, nggak apa-apa, kita kasih ke beliau. Jamaah, ahibati fillah, biasakan ya kalau antum datang ketemu muslim, assalamualaikum, kaif halak. Antum nggak perlu tanya siapa dia, antum kenalkan diri, ana fulan bin fulan, ana dari sini, kata dia. Bapak dari mana gitu lah. Supaya antum pulang bawa saudara baru. Bawa saudara baru. Kita itu perlu berhusnudzon ya, bisa jadi orang-orang di sekitar kita akan masuk surga lebih dulu daripada kita, jamaah. Kenapa kita nggak memperbanyak teman-teman soleh, jamaah? Tapi tadi kita bicara emak-emak yang nge-gym ya, ada yang untuk ketaatan, mungkin ada yang bukan, niatnya nggak benar. Yang bekerja, ana yakin kebanyakan antum datang ke sini pulang kerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersama para sahabatnya melewatin seorang pemuda yang kerjanya Masya Allah, dia tekun, nampak bahwasanya dia orang yang kuat dan pekerja keras. Lalu para sahabat berkomentar, laita hadza fi sabilillah. Andai kata capek dan lelahnya serta semangat dia ini untuk perang di jalan Allah gitu loh, bukan hanya untuk cari duit gitu loh. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Meluruskan pemikiran yang salah dari para sahabat. In kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar fahuwa fi sabilillah. Kalian tahu kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anak yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah gitu loh. Yang kedua, in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Yang ketiga, in kana kharaja yas'a yu'iffa nafsahu. Kalau dia bekerja dalam rangka menjaga kehormatan dirinya supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat, supaya dia tidak minta-minta, tidak menjadi sampah di masyarakat. Mungkin untuk keperluan diri dia, ingin menikah atau mencukupi dirinya, fahuwa fi sabilillah. Maka dia pun di jalan Allah. Tapi ada yang keempat, yang tidak di jalan Allah. Siapa? Mana hadiahnya Pak Abis?
Nah, itu jalan setan karena dia menumpuk harta. Oke, nggak apa-apa, kita kasih hadiahnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, yang keempat ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia bukan untuk menumpuk harta sebenarnya. Dia punya niat. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar rumahnya bekerja dalam rangka pamer harta dia, berbangga-banggaan dengan apa yang dia miliki, fahuwa fi sabili syaitan. Kita lihat ya, sama-sama capeknya. Sama capeknya. Tapi bedanya tentang niat dan tujuan dia. Apalagi bicara kenikmatan akhirat. Allah Azza wa Jalla mengatakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama loh. Penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses. Sama capek dan lelahnya, tapi hasilnya berbeda. Ahibati billah. Waktunya tidak banyak, tinggal 6 menit lagi insyaallah. Lelahnya orang beriman itu disertai kelezatan sebenarnya. Sebagaimana lelahnya orang yang berbuat maksiat itu disertai penyesalan. Jadi kalau orang beriman capek, nanti setelah capek dia dapat nikmat. Salah satu dari salafus saleh dia mengatakan jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sana. Aku berjuang untuk bangun malam ya. 20 tahun. 20 tahun dia capek untuk bangun malam, lelah. Lalu dia mengatakan wa taladzatu bihi 20 sanatan ukhra. Kemudian 20 tahun kemudian aku merasakan kelezatan walaupun tetap capek. Seorang yang berzina mungkin dia merasakan ada capek dan ada nikmat mungkin di situ. Tapi akhir dari kenikmatan dia adalah berakhir dengan penyesalan. Maka kita lihat orang yang berzina selalu sembunyi-sembunyi. Antum pernah lihat dapat undangan tetangga mau berzina? Tapi antum dapat undangan tetangga menikah. Menikah itu tadi kita bicara capek, lelah. Mahar berapa di sini? Jamaah, di Bintaro ini pasarannya berapa? Loh, ada pasaran, memang ada lah. Ada harga Covid. Iya, pasaran yang mau nikah sama orang sini ya bisnya lah, sama pestanya semua. Kira-kira berapa di sini? 35 juta sama pestanya. Kalau punya 100 juta bisa 3. Oh, udah bisa. Kan oh 35. Iya, 35 kalau punya 100 juta kan bisa 3. Nggak bisa. Kasih hadiahnya betul ya, kasih hadiahnya betul ya. Nah, mahibati fillah. Yang jelas lelahnya pelaku kemaksiatan berakhir dengan penyesalan. Tetap dia lelah walaupun dia merasakan nikmatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijnul mu'min, penjara buat orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga buat orang-orang kafir. Pernah ada di masa Ibnu Hajar al-Asqalani al-Qadhi rahimahullahu taala, dia sebagai seorang yang terhormat sebagai hakim pada saat itu, beliau naik kereta kuda kencananya ketemu sama orang Yahudi yang jualan minyak. Yang mau tidak mau ketika dia jualan minyak, bajunya akan belepotan, ya kondisinya sangat memprihatinkan. Maka ketika lewat ditanya sama orang Yahudi ini, gimana kata dia, kok nabimu menyampaikan dunia itu penjara buat orang beriman dan surga buat orang-orang kafir? Aku ini kayak gini, kafir hidupnya susah, engkau beriman hidup penuh dengan kenikmatan. Kata Ibnu Hajar, katakan, iya, engkau dengan kondisimu sekarang ini dibandingkan dengan nanti di neraka, engkau seperti di surga. Dan aku dengan kondisiku seperti ini dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang penghuni surga, maka aku berada di penjara. Maka jangan salah meletakkan kelelahan dan kecapean kita, jemaah. Baik, yang terakhir, semua kelelahan akan berakhir. Dunia ini pendek, tidak lama. Makanya orang-orang nanti di akhirat akan ditanya, berapa lama kalian tinggal di sana? Ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan antara duha sampai waktu asar. Karena memang benar-benar pendek. Maka jangan sampai ambisi kita dunia yang pendek ini. Jadikan ambisi kita akhirat. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Jadi ini orang kalau ambisinya dunia, dia akan takut dengan kefakiran. Wa syattata alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya, ruwet hidupnya. Tadi bisa tidurnya susah ya, ketemu keluarga susah, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali sesuai dengan takaran. Namun dia mendapatkannya dengan capek dan lelah yang berlebihan. Wa man kanatil akhiratu hamma, barang siapa akhirat menjadi ambisinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi,
Kalau ambisinya akhirat, dia capek, dia lelah, tapi Allah akan jadikan kekayaan di dalam jiwanya. Dia merasa cukup, ridho dengan apa yang Allah berikan. Wa jama'a alaihi syamlah, urusannya Allah sederhanakan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia hina dunia ini. Dia tidak berharap dunia ini. Dia berharap surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.